Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan bersama hari ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali fokus pada penampilan luarnya saja, pada apa yang terlihat di permukaan. Tetapi, bagaimana dengan apa yang tidak terlihat, yang tersembunyi jauh di dalam diri kita? Hari ini, kita akan menggali kebenaran penting dari Alkitab tentang sumber masalah terbesar dalam hidup kita, yaitu hati. Baiklah, sebelum kita gali lebih dalam firman Tuhan, mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu hidup dan berkuasa. Kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka, siap untuk diajar oleh-Mu. Kami tahu bahwa Engkau mengenal hati kami lebih dari siapapun. Tolong bukakan mata rohani kami, singkapkan apapun yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang tersembunyi di dalam hati kami. Beri kami hikmat untuk memahami kebenaran-Mu ini, dan keberanian untuk menghadapinya. Berkati persekutuan kami dalam firman ini ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di Markus 7 ayat 20-23. Firman Tuhan berkata, lalu katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dalam perikop ini, Tuhan Yesus sedang berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang begitu mementingkan peraturan-peraturan lahiriah, seperti mencuci tangan sebelum makan untuk mencapai kekudusan. Tetapi, Yesus dengan tegas mengkoreksi cara pandang mereka. Dia menyatakan bahwa bukan apa yang masuk ke dalam tubuh yang menajiskan seseorang, melainkan apa yang keluar dari dalam, yaitu dari hati. Dan Yesus memberikan daftar dosa yang mengerikan, yaitu pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Seringkali kita pikir dosa itu hanya perbuatan yang terlihat, tapi Yesus menunjukkan bahwa akarnya ada di dalam hati kita. Pergumulan nyata kita bukanlah sekedar menghindari perbuatan dosa, melainkan berurusan dengan sumbernya, yaitu kondisi hati kita yang cenderung memberontak terhadap Allah. Dan kabar baiknya adalah, Tuhan tidak meninggalkan kita dengan hati yang rusak ini. Dia berjanji untuk memberikan hati yang baru. Firman Tuhan dalam Yehezkiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini adalah janji pemulihan yang luar biasa. Tuhan tidak hanya menuntut kita untuk berubah, tetapi Dia sendiri menawarkan untuk melakukan pekerjaan itu di dalam diri kita. Dia berjanji mengganti hati kita yang keras, yang cenderung egois, pemberontak, dan sumber segala kejahatan, dengan hati yang taat, hati yang peka terhadap pimpinannya, dan rindu menyenangkannya. Ini bukan sesuatu yang bisa kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Lalu, bagaimana kita merespon janji dan kebenaran ini? Alkitab memanggil kita untuk secara aktif menjaga hati, yaitu pada Amsal 4 ayat 23, yang menasihati kita dengan kuat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jika dari hati terpancar kehidupan, maka dari hati yang busuk terpancar kematian rohani dan dosa. Panggilan untuk bertindak hari ini adalah untuk secara sengaja menjaga apa yang masuk dan apa yang tinggal di hati kita. Di antaranya adalah
menghadapi dosa-dosa hati yang disingkapkan oleh Roh Kudus dengan pengakuan jujur kepada Tuhan. Yang kedua, secara teratur membaca dan merenungkan firman Tuhan, membiarkan kebenarannya membarui pikiran dan perasaan kita. Yang ketiga adalah membangun disiplin doa, membawa setiap pergumulan dan godaan langsung kepada Tuhan. Yang terakhir adalah mengisi hati dengan hal-hal yang baik dan benar, karena menjaga hati bukanlah tugas yang mudah, tapi ini adalah tugas yang vital, karena mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Bayangkan sebuah taman yang indah di permukaan, bunganya mekar, rumputnya hijau. Tapi di bawah permukaan, akarnya busuk karena tanahnya penuh racun. Sekeras apapun kita mencoba merawat bunga-bunga itu, mereka tidak akan pernah benar-benar sehat dan berumur panjang jika masalah akarnya tidak ditangani dengan baik. Begitulah gambaran hati kita. Kita mungkin berusaha terlihat baik di luar, melakukan perbuatan-perbuatan baik, tetapi jika hati kita masih penuh dengan racun dosa, seperti iri hati, keserakahan, atau kepahitan, maka cepat atau lambat, bunga-bunga kebaikan itu akan layu dan perbuatan dosa yang terlihat akan muncul ke permukaan. Pemulihan sejati selalu dimulai dari akar, yaitu dari hati. Berdasarkan firman Yesus bahwa dosa datangnya dari hati, maka seberapa jujur kita mengakui bahwa daftar dosa yang sesungguhnya bisa berakar di dalam hati kita sendiri yang sudah disebutkan. Alih-alih hanya fokus pada perilaku luar, seberapa sering kita sungguh-sungguh memeriksa sumber dari pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Apakah kita menyadari dan bertanggung jawab atas apa yang keluar dari dalam diri kita? Dosa spesifik apa dari daftar yang Yesus sebutkan yang paling sering kita pergumulkan secara pribadi di dalam hati, bahkan jika itu tidak selalu terlihat oleh orang lain? Saudara-saudariku sekalian, setelah merenungkan firman hari ini, mari kita masing-masing merenungkan dosa-dosa apa dari daftar di Markus 7 tersebut yang mungkin masih bersarang di hati kita. Jangan lari dari kebenaran ini. Datanglah kepada Tuhan dengan jujur, akui pergumulanmu, dan mintalah pertolongannya. Ingat janjinya di Yeskiel 36 ayat 26. Dia sanggup memberikan hati yang baru. Dan mari kita berkomitmen untuk menjaga hati kita setiap hari sesuai Amsal 4 ayat 23 yang mengisinya dengan firman Tuhan dan kebenarannya. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menyingkapkan kebenaran tentang hati kami. Kami mengakui bahwa seringkali hati kami adalah sumber dari segala dosa dan kelemahan kami. Ampuni kami atas pikiran jahat, iri hati, kesombongan, dan segala kejahatan yang tersembunyi di dalam diri kami. Sesuai janji-Mu, berikanlah kami hati yang baru, hati yang taat, dan rindu menyenangkan-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, untuk senantiasa menjaga hati kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Biarlah dari hati kami terpancar kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Semoga renungan ini memberkati saudara-saudari sekalian, tetap semangat dalam menjaga hati dan bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Sampai jumpa di renungan yang berikutnya.